Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Eko Subiantoro, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 demonstrasi kontekstual, praktik segitiga restitusi, serta fasilitator dan pengajar praktik kita tercinta. Ada Bapak Taufik Albar sebagai fasilitator dan ada Bapak Wahono Hasfi Yuda Sasongko sebagai pengajar praktik. Bagaimana video lengkapnya? Kita simak bersama-sama. So let's growing up and we better together. Let's go. Adapun pengertian dari restitusi adalah sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang jauh lebih baik dan lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa taat akan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama dan mengakui secara sadar ketika melakukan sebuah kesalahan serta merasakan kenyamanan saat melakukan perilaku jujur. Beberapa tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada skenario kasus yang pertama, saat pelaksanaan asesmen sumatif matematika, Ananda Junda berusaha mencontek hasil kerja dari temannya. Sebagai seorang guru, seharusnya kita menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Junda. Pagi. Tadi Junda sudah istirahat? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Junda tahu nggak kenapa Pak Eko panggil ke ruangan ini? Tidak tahu. Nggak tahu? Nah, tadi saat asesmen sumatif matematika, Pak Eko menjumpai Junda sedang melihat jawaban temannya atau mencontek. Apakah betul seperti itu? Betul, Pak. Betul. Betul. Nah, menurut Junda, perilaku mencontek itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Nah, di sini Pak Eko tidak akan menghukum Junda, tidak akan memarahi Junda. Pak Eko di sini akan mencari solusi bagaimana Junda mengatasi permasalahannya, yaitu mencontek tadi, ya. Karena semua manusia termasuk Pak Eko juga itu pernah melakukan sebuah kesalahan. Yang terpenting kita jangan sampai mengulangi kembali. Nah, Pak Eko yakin sekali Junda itu punya alasan kenapa tadi saat asesmen sumatif mencontek. Apa alasannya, Nak? Tidak belajar. Nggak belajar kenapa? Karena asik main game. Asik main game. Dan asik main Main PS PS. juga, wah. Tadi malam nggak belajar, asik main game, main PS juga. Berarti tidurnya sampai malam, ya? Iya. Jadi nggak sempat belajar, sehingga Junda kesulitan mengerjakan soal. Nah, selanjutnya Junda masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dulu, itu masih ingat? Masih ingat. Coba apa yuk? Kita tidak boleh Kita harus berkata jujur. Nah, berkata jujur. Menurut Junda, penting nggak berkata jujur untuk Junda? Penting nggak? Penting. Karena kalau kita itu berkata jujur, suatu saat akan menjadi orang yang sukses. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Nah, selanjutnya apa yang akan Junda lakukan agar tidak mengulangi perbuatan tadi mencontek? Ayo, yang pertama belajar dengan sungguh. Terus Tidak akan main game. Tidak akan main game lagi sampai larut. Terus Tidak akan main PS. Dan jangan lupa satu, yaitu selalu berdoa. Berdoanya jangan lupa sholat 5 waktu. Yakin? Yakin. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya,
Junda mau memulai dari kapan? Dari sekarang. Sekarang. Ya, setelah pulang sekolah, Junda jangan lupa untuk belajar dengan giat. Nah, Pak Eko yakin sekali Junda pasti bisa memperbaiki diri. Yakin Junda bisa? Yakin. Semangat Semangat. menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Ya. Menjadi anak yang soleh, Ya. taat kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Yakin? Semangat? Semangat. Yakin? Yakin. Semangat? Tos dulu. Ya, silakan Junda kembali ke ruangan. Selanjutnya, skenario kasus yang kedua. Ananda Rehan adalah siswa yang sering datang terlambat saat ke sekolah. Sebagai seorang guru, seharusnya kita menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana, yaitu dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi Rehan. Selamat pagi, Pak. Tadi Rehan sudah istirahat? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Rehan tahu nggak kenapa Pak Eko panggil ke ruangan ini? Tidak tahu. Nggak tahu. Nah, tadi saat jam masuk sekolah, Pak Eko menjumpai Rehan sangat tergesa-gesa masuk ke dalam kelas. Apakah betul seperti itu? Betul. Nah, Rehan jam berapa tadi tiba di sekolah? Jam 7:30. Setengah 8. SD kita itu masuknya jam berapa? Jam 7. Nah, menurut Rehan, telat atau tepat waktu Rehan datang ke sekolah? Telat. Telat. Ya. Kemudian termasuk perbuatan baik atau tidak baik telat itu? Tidak. Tidak baik. Nah, di sini Pak Eko tidak akan menghakimi dan menghukum Rehan, ya, karena semua manusia termasuk Pak Eko juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Yang terpenting jangan sampai mengulangi kesalahan tersebut. Nah, Pak Eko yakin sekali Rehan terlambat datang ke sekolah punya alasan. Apa alasannya, Nak? Karena main game Main game sampai malam. sampai larut malam, apalagi Nonton TV sampai malam. nonton TV-nya sampai malam sehingga bangunnya kesiangan dan tidak sholat subuh pastinya ya. Nah, seperti itu. Jadi Rehan datangnya terlambat karena tidurnya kemalaman. Nah, Rehan masih ingat nggak keyakinan kelas yang dulu kita buat bersama-sama itu? Masih ingat? Apa itu? Disiplin dan datang tepat waktu. Nah, disiplin dan datang tepat waktu. Menurut Rehan, penting nggak disiplin dan datang tepat waktu itu? Penting. Penting ya? Penting. Karena nanti kalau dewasa, kalau tidak disiplin, susah untuk menjadi orang sukses. Harus punya disiplin agar menjadi orang sukses, ya? Ya. Kemudian Rehan, apa yang akan Rehan lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Yang pertama, Bukan bermain game sampai malam. tidak main game sampai larut malam. Sebelumnya sampai jam berapa tadi malam itu? Sampai jam 11. Sampai jam 11, larut sekali ya. Kemudian setelah tadi tidak main game sampai larut malam, kemudian Nonton TV tidak nonton TV sampai malam. tidak nonton TV sampai malam. Kemudian Membunyikan alarm. Dan jangan lupa juga alarmnya disetel sampai jam 4 ketika sholat subuh. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira Rehan itu memulai kapan? Sekarang, setelah pulang sekolah ini ya? Yakin? Yakin. Nah, kemudian Pak Eko yakin sekali Rehan bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, menjadi kebanggaan orang tua. Kemudian Pak Eko yakin Rehan nanti ketika menerapkan disiplin menjadi orang yang sukses. Yakin? Yakin. Mau berubah? Semangat? Semangat. Tos dulu. Silakan kembali ke ruangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junda. Tadi saya mempraktekkan kesalahan saya, yaitu mencontek ulangan matematika, dan Pak Eko membantu saya mengatasi permasalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan dan saya mempraktekkan
kesalahan saya, yaitu datang terlambat ke sekolah. Dan Pak Eko membantu saya memperbaiki kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan pada video kali ini yaitu penanganan kasus yang dilakukan oleh seorang guru dengan tahapan segitiga restitusi. Sebaiknya seorang guru mengambil posisi sebagai seorang manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid menjadi jauh lebih mandiri, jauh lebih percaya diri, dan jauh lebih bertanggung jawab. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.